Jadi biarkan ini jadi civil society. Biarkan ini jadi syiar yang berbaur dengan local wisdom, kearifan lokal. Ini keindahan negeri kita. Ini keindahan bangsa kita. Kalau diatur-atur sedemikian rupa, negara terlalu dalam ikut campur masalah ini, saya khawatir justru akan menyebabkan keresahan di tengah publik, akan menciptakan konflik baru. Kami nggak pakai tendeng aling-aling lah. Tuntutan kami jelas. Yang pertama, tobat kepada Allah. Jangan malah nyari pembenaran, karena pembenaran ini malah hanya membuat polemik semakin panjang. Tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita semua bakal mati. Kita semua manusia. Namanya manusia ini pasti pernah salah. Ya, tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bikin permohonan maaf terbuka kepada umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Gak apa-apa ya, gitu. Keren. Kaget bener. Sobat RH sekalian, akhirnya tamu saya yang sudah lama saya tunggu hadir juga ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa kangen, keingintahuan Sobat RH sekalian. Nanti terima kasih Bi ya. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk periode awal ini Bi, barangkali Habib bisa memberikan statement pembuka. Nanti kita bacakan yang nanya-nanya. Oke, silakan Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah akhirnya sore hari ini saya bisa silaturahmi ke abang saya, Bang Refli Harun yang gak asing lagi. Mudah-mudahan insyaallah perkumpulan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Kita sama-sama selalu doakan beliau, Allah berikan panjang umur, sehatul afiah, dan medianya ini juga dijadikan media yang betul-betul bisa menjadi perantara beliau untuk berjuang membela agama, bangsa, dan negara. Itu yang pertama ingin saya sampaikan, dan kita doakan juga mudah-mudahan Bang Refli, keluarganya, istrinya, putranya Noval, amin, yang tadi baru saya ketemu, mudah-mudahan selalu dapat keberkahan, amin, dari Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Saya senang sekali pada sore hari ini saya bisa hadir di podcast yang tidak asing lagi buat kita ini. Intinya ada satu hal, kita ini Bang Refli hidup di zaman yang mau dapat pahala banyak cepat sekali, tapi mau dapat dosa banyak juga cepat sekali. Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala orang yang diajaknya kalau dia ngikut. Dalam hadis lain, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi SAW, andai satu orang mendapat hidayah dengan perantara kamu, itu lebih baik daripada humurin, onta warna merah. Onta merah saat itu adalah kendaraan yang paling bergengsi di tengah bangsa Arab. Jadi satu saja orang dapat hidayah berkat perantara kamu, itu lebih baik dari itu, dari kendaraan yang paling bergengsi di zamannya. Jadi dengan di era globalisasi ini, di era teknologi ini,
begitu cepatnya peredaran informasi baik ataupun informasi buruk, begitu cepatnya peredaran konten baik atau konten buruk. Jadi seseorang itu mau dapat pahala banyak ya gampang, sering-sering nge-share yang baik. Jangankan yang punya channel besar atau punya akun medsos besar, orang-orang yang hanya melalui WhatsApp aja dengan mudah dia bisa menjangkau ratusan orang saat ini. Manakala yang di share kebaikan, keluhuran, nilai-nilai yang baik, ya panen pahala dari situ. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuma nge-share. Mungkin dia bukan ulama, mungkin dia tidak bisa menyampaikan Al-Quran, hadis, mungkin dia bukan ahli dakwah, tapi dia cuma cukup klik share, orang lain nonton, berkat wasilah dia ada yang dapat hidayah, ada yang sadar, jadi ladang pahala. Tapi sebaliknya, di era globalisasi, di era reformasi teknologi ini, apa istilahnya kalau sekarang 4.0 4G ya. 4.0 era, artinya peredaran informasi ini sangat cepat, peredaran konten ini sangat cepat. Dia bisa mendapatkan dosa yang begitu banyak hanya dengan klik. Mungkin kalau dia menikmati konten yang negatif itu sendiri, ya dosanya hanya dia dapatkan. Tapi dengan dia nge-share, memproduksi konten negatif yang mengandung fitnah, mengandung kebohongan, mengandung riba, atau berisi hal-hal yang dilarang oleh agama, ya dengan mudahnya panen dosa. Dan dosanya diabadikan lagi. Nauzubillah min dzalik, ada yang di capture, ada yang di download walaupun dia sudah hapus kadang-kadang. Maka perkembangan teknologi ini harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Saya sempat baca, kalau tidak salah ada yang melakukan studi, orang Indonesia itu dalam sehari sekian jam dia megang handphone dan setiap saatnya selalu ada peningkatan. Nah, bayangkan kita kalau mau masuk ke seseorang, maka kita masuk melalui hal yang paling sering dia pegang. Ya, ulama-ulama dulu menyebarkan dakwahnya, ada yang melalui kitab, ada yang melalui keliling dakwah dari kampung ke kampung dan lain sebagainya. Peredarannya tidak begitu mudah seperti saat ini di media sosial. Nah, sekarang yang paling sering dipegang oleh orang ya handphone, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Ya ini harus kita manfaatkan ini. Manfaatkan untuk kebaikan, ya? Untuk menebar kebaikan, untuk menebar kebajikan, untuk menebar buih yang nanti akan kita petik hasilnya di akhirat nanti, insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk itu. Amin. Saya sampaikan beberapa komentar Habib ya. Saya bacakan sedikit ya. Ini karena terus-menerus banyak sekali Habib yang berkomentar, Islam agamaku, kafir musuhku. Semoga Habib Hanif dan keluarganya Allah berikan kesehatan, amin, dan dimurahkan rezekinya, dan Allah jaga dari orang yang ingin mencelakakannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Masya Allah, Majenang hadir bi Majenang. Habib Hanif menggetarkan jiwaku. Kemudian ada yang bilang begini, Lebaran IBHRS semoga bebas. Amin ya Rabb, amin. Kita nggak tahu kekuasaan Allah. Kalau Allah menakdirkan, nggak ada yang menghalangi. Iya, kalau berdasarkan lamanya 2 tahun ya. 2 tahun plus 8 bulan, Bung Refli. Tapi 8 bulan sudah dijalani. Ya. Jadi hitungan 2 tahun itu Agustus kemarin ya. Agustus 2021 ya, mulai Agustus. Saya lupa tepatnya. Iya, Agustus ya, kurang lebih. Agustus. Jadi mulai Agustus dihitung dan ya kalau misalnya kondisi normal ya baru Agustus tahun 2020. 8 bulan habis itu penahanannya diganti dengan penahanan kasus RS Umi. Itu mulai Agustus. Pengadilan tinggi kalau nggak salah mengeluarkan karena saat itu proses banding. Jadi itu Agustus. Jadi kalau sahabat daerah sekalian, kalau normal itu baru 2023 ya. Tapi mudah-mudahan lebih cepat. Amin ya Rabb. Ya Rabb. Kemudian
Ya tergantung bagaimana umat ini doanya kepada Allah. Semakin kuat, semakin serius doa dan perjuangan, insya Allah mudah-mudahan Allah wujudkan. Allah lihat sejauh mana keseriusan kita. Mendoakan guru-guru kita, memperjuangkan guru-guru kita. Amin. Insya Allah. Kemudian saya acak saja BP bacanya, kadang-kadang karena live begini tiba-tiba kebaca yang ngeri-ngeri sedap. Masya Allah Bang Refli dan Habib Hanif ya. Singa-singa Allah, semoga Allah istiqomahkanlah, ya kan? Amin. Bebaskan Habibana. Habib Hanif, PA21 kapan adain aksi bela Islam lagi dong untuk nuntut Yakut di penjara dan dipecat Bib. Anak siap hadir jika PA21 adain aksi Bib. Ini kita nggak bicara politik, tetapi kan kemarin memang ada aksi ya, kalau tidak salah Habib orasi juga di RH Channel kita muat juga. Bisa diceritakan sedikit, Bib? Ini mungkin pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya kapan, ya kemarin baru mengadakan Jumat lalu. Jadi hari Jumat lalu kita mengadakan aksi menggunakan hak konstitusional kita untuk menyampaikan pendapat, itu bahasa hukumnya. Mungkin kalau bahasa syariatnya amar ma'ruf nahi munkar, artinya dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk protes atas, kalau saya pribadi yang saya soroti dua hal. Yang pertama surat edaran Kementerian Agama itu, soal tua itu yang kedua pernyataan Menteri Agamanya dalam salah satu wawancara yang menyamakan dengan gonggongan itu. Menganalogikan atau apalah sebut. Silahkan lihat fullnya, utuhnya. Jadi yang dia katakan itu toa masjid, kemudian agama lain, kemudian gonggongan anjing, dan kemudian suara truk. Itu ada empat itu. Ya intinya silakan dilihat yang utuhnya supaya bisa dipahami secara utuh, secara keseluruhan. Yang pertama, Bang Refli, masalah surat edaran itu. Surat edaran ini saya soroti 2 poin dari surat edaran ini. Yang pertama terkait azannya dulu. Kan ada azan, ada selain azan. Untuk azannya sendiri, memang azan itu tidak dilarang. Nggak mungkin kalau dilarang azan, udah gawat sekali keadaannya. Nggak dilarang azan, tidak dilarang di surat edaran tersebut. Cuman memang seingat saya, silahkan lihat yang lengkap surat edarannya, ada pengaturan batasan volume. 100 desibel. Itu. Saya setuju bahwasanya namanya azan itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya. Di fikih itu dibahas secara khusus yang berkaitan dengan hukum, adab, akhlak azan. Bahkan di kitab Muqaddimah Hadramiyah itu salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i yang paling lengkap membahas tentang masalah azan. Adzin fi bafadhal. Kalau mau bahas bab azan, kembali ke kitab Muqaddimah Hadramiyah li Syekh Bafadhal. Nah, tapi jangan lupa salah satu syiar yang paling penting berkaitan dengan azan itu raf'ul shaut, mengangkat suara. Karena kembali ke arti azan itu sendiri, azan itu kan kalau dalam bahasa Arab adzana yu'adzinu, orang yang azan disebut muadzin. Dia artinya secara bahasa itu mengumumkan, pengumuman. Namanya pengumuman, artinya dia ingin mencakup seluas mungkin, sejauh mungkin objek yang ingin dia capai. Makanya dalam adzan itu salah satu syiar yang paling menonjol raf'ul shaut, diangkat suaranya sejauh mungkin. Artinya kalau harus sejauh mungkin cakupannya, ya dia sekencang mungkin. Jangan diatur-atur sedemikian rupa. Karena gini, Bung Refli, saya setuju dengan NU tahun 2012. Saya baca di salah satu portal berita, ada jejak digitalnya. Tahun 2012, Wakil Presiden Budiono kita pernah melontarkan wacana untuk pengaturan volume suara azan. Pada saat itu ditolak oleh banyak kalangan wacana ini. Salah satu yang menolak diantaranya NU yang menolak. Waktu itu Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Mutawakkil Allah, kita sama-sama tahu PWNU Jawa Timur ini termasuk basisnya NU yang paling besar di Jawa Timur. Jadi paling di antara yang powernya paling kuat lah NU Jawa Timur itu. Kiai Mutawakkil Allah menolak wacana tersebut. Artinya ini udah bagus, kok sekarang malah sebaliknya, malah ada pengaturan-pengaturan. Karena begini, Bung Refli,
Karena faktanya di lapangan itu wilayah beda-beda. Ada wilayah yang jarak masjid dengan masjid berdekatan, masjid dengan musola berdekatan. Ada wilayah yang masjid dengan masjid itu berjauhan, musola dengan musola berjauhan. Nah, sehingga kalau volumenya dibatasi, nanti syiarnya yang harusnya mencakup sejauh mungkin bagi wilayah yang antara satu masjid dengan masjid lainnya berjauhan, ini jadi problem. Akhirnya syiarnya nggak sampai. Harusnya kan menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah, masing-masing daerah. Kalau wilayah yang memang masjidnya dia berdekatan satu sama lain, ya bisa disesuaikan lah. Biasanya setahu saya di satu wilayah itu suka ada forum komunikasi masjid musola, ada dewan masjid juga yang menjadi wadah silaturahmi antar masjid-masjid. Itu bisa disepakati lah kalau memang jaraknya nggak berjauhan. Tapi kalau yang jaraknya berjauhan, bagaimana kalau dibatasi suaranya? Jadi tidak masuk akal kalau diseragamkan. Kalau diseragamkan nggak tepat, nggak bijak, dan kondisinya beda-beda. Dan tadi itu khawatirnya dalam wilayah-wilayah tertentu akhirnya malah menyebabkan syiarnya itu malah jadi berkurang, Bang Refli. Itu yang pertama yang daerah jauh tidak terjangkau suara azan. Betul. Padahal sayang Allah sudah kasih kita kenikmatan teknologi speaker, teknologi pengeras suara. Ini kan harus kita syukuri. Salah satu mensyukurinya apa ya, menggunakan sebaik-baiknya untuk menyebarkan syiar. Syiar itu supaya sejauh mungkin. Itu yang berkaitan dengan azan, Bung Refli. Sehingga saya pribadi dan banyak pihak yang berbicara dengan saya menolak ini, ada pengaturan ini. Kemudian yang kedua, ada yang lucu, pimpinan daerah di Sumatera sana, saya tidak sebutkan spesifik, malah nyuruh 2 kali. Tapi kan ini keresahan, keresahan di tengah publik. Malah bukan didobelkan. Betul, artinya ini keresahan. Itu kan respon, mau respon atas apa? Atas aturan ini yang dianggap nggak sesuai dengan aspirasi sebagian daripada masyarakat. Kemudian, Bung Refli, poin yang kedua yang ingin saya soroti di sini, masalah selain azan. Ini masih terkait aturan ya. Di aturan di surat edaran tersebut silahkan lihat yang lengkap, yang utuh. Selain azan itu masalah sholawatan, bacaan imam, zikir, kemudian masalah pengajian, apakah pakai speaker luar atau speaker dalam, dan seterusnya itu diatur secara rinci di surat edaran tersebut. Ya walaupun setahu saya tidak mengikat secara hukum dan tidak ada sanksi secara hukum, Bung Refli, ini ya, dia tidak mengikat surat edaran menteri itu dalam hierarki dan bukan aturan sesungguhnya surat edaran itu. Kalau nggak salah bentuk ini surat edaran kan? Bentuknya surat edaran. Surat edaran, iya. Artinya walaupun itu tidak mengikat, tapi kan tetap ya, ini akan jadi polemik nantinya di tengah masyarakat. Karena faktanya, Bung Refli, di tengah masyarakat kita ini beragam. Ada masjid yang bisa saya katakan banyak menggunakan toa luar. Contoh seperti masjid-masjid umumnya Masjid Nahdlatul Ulama yang saya tahu. Saya sempat hampir 6 tahun mondok di Bangil, Jawa Timur ya. Itu kampung sekitar wilayah NU, masjid-masjid musola sekitar pakai mie keluar, banyak sekali penggunaan mie keluarnya. Saya juga sempat di Gresik setahun di basis NU, di pesantrennya NU. Ketika itu waktu di Yaman Perang, Universitas Al-Ahqaf saat itu kami diungsikan setahun. Tapi supaya pembelajaran tetap berjalan, jadi dari pihak universitas yang ada di Yaman memfasilitasi mahasiswa yang dievakuasi ke Indonesia tetap berjalan selama setahun, dikirim dosen-dosen. Oke. Nah, itu di Gresik. Waktu konflik Yaman yang kemarin ya? Iya, jadi diletakkan di Gresik pada saat itu di Pondok Manbaus Shalihin. Itu masih NU di sekitar. Waktu itu Habib masih di Yaman? Saya masih di Yaman. Status saya mahasiswa Al-Ahqaf. Jadi termasuk yang dievakuasi? Termasuk yang dievakuasi. Dievakuasi dan ke Indonesia? Hikmahnya akhirnya nikah. Oke. Habis nikah balik lagi ke sana menyelesaikan sisa setahun, karena kita di Fakultas Syariah kami paling cepat 5 tahun. Oh itu S1 ya? S1-nya paling cepat 5 tahun. Di Al-Ahqaf itu paling cepat, agak panjang deh karena cukup banyak mata. S1 itu malah bagus tuh, bahasanya lancar. Kalau belajar dari S2, S3 malah nggak lancar bahasanya. Jadi Bang Refli, yang saya tahu memang di lingkungan Masjid Nahdlatul Ulama itu banyak menggunakan mie keluar, sholawatannya, zikirannya, madahnya, pujian-pujian untuk Rasulullah SAW, kemudian pengajian-pengajian, manakipannya. Ini fakta, realita di tengah masyarakat. Belum lagi atau yang serupa,
yang sama-sama Asy'ari, Syafi'i, Sufi. Seperti masjidnya para habaib, masjidnya para kiai. Ini banyak menggunakan mie keluar. Selama ini sudah berjalan. Biarkan ini jadi syiar yang berbaur dengan local wisdom, kearifan lokal. Habib ya, kalau di jadi, sini, kalau Habib di sini nanti kalau menjelang maghrib itu ada 4 masjid dan 2 musola di sini. Dan semuanya terdengar semua. Bung Refli keganggu nggak? Enggak. Atau menikmati? Menikmati. Justru itu bagian dari keindahan negeri kita. Iya. Keindahan Indonesia. Jadi justru kalau misalnya apalagi kalau bulan puasa atau apa tuh senang sekali mendengarkannya. Kalau nggak ada malah aneh. beda aneh. Iya. Itu sama seperti kita menikmati pagi dan burung gitu kan. Betul Bung Refli. Jadi tadi saya kasih contoh satu. Ini saya bicara fakta ya, realita di tengah masyarakat kita. Ada masjid yang memang banyak menggunakan toa luar. Ada masjid yang memang penggunaan toa luarnya ketika adzan saja, seperti yang saya tahu masjid dari saudara-saudara kita Muhammadiyah. Mereka biasanya adzan pakai mie keluar, tapi zikirnya zikir masing-masing, sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Ini realitas sudah berjalan, ya biarkan saja yang sudah berjalan. Bahkan kalau di daerah Bogor, Cianjur, Sukabumi, ada kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami itu yang aspek, Bung Refli, sampai sekarang masih ada, anti speaker. Jadi mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang haram. Iya. Itu pendapat mereka, kita hargai. Itu gaya syiar dakwah mereka, kita hargai. Dan tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan. Saya sering ceramah di tempat mereka, walaupun saya berbeda pandangan dengan mereka masalah speaker ini. Jadi biarkan ini jadi civil society. Biarkan ini jadi syiar yang berbaur dengan local wisdom, kearifan lokal. Ini keindahan negeri kita. Ini keindahan bangsa kita. Kalau diatur-atur sedemikian rupa, negara terlalu dalam ikut campur masalah ini, saya khawatir justru akan menyebabkan keresahan di tengah publik, akan menciptakan konflik baru. Saya khawatirnya seperti itu. Nah, kalau bicara masalah wilayah mayoritas Muslim dan Muslim, itu kan bisa disesuaikan, Bung Refli. Di wilayah mayoritas Muslim, ya sebagaimana mayoritas Muslimnya harus merangkul yang minoritas, minoritasnya juga harus tahu diri di wilayah mayoritas. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Di wilayah mayoritas non-Muslim, maka Muslim yang minoritas harus tahu diri, menyesuaikan lingkungan sekitar, tentunya tanpa harus melanggar prinsip agamanya. Dan yang mayoritas non-Muslim harus merangkul yang Muslim minoritas. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Ini arti keberagaman kita. Jadi saya rasa keindahan ini nggak perlu terlalu banyak dikutik-kutik, akhirnya malah jadi kaku, malah menciptakan polemik baru. Biarkan saja itu mengalir. Dan ada yang mengatakan kemarin bercanda ke saya, kalau terganggu dengan suara azan dan suara masjid dan musola, ya jangan tinggal dekat masjid dan musola. Ada yang bilang bahwa rumah dekat masjid dan musola itu harganya nggak laku atau kurang. Wah, itu sebagian orang malah milih dekat masjid dan musola. Iya, ada yang justru pengen dekat masjid dan musola. Iya, karena ada fadilah khusus, ada kelebihan keutamaan bagi dia. Ada teman saya yang bercanda, kalau terganggu merasa risih dengan suara volume masjid dan musola, speaker masjid dan musola, maka jangan tinggal dalam masjid dan musola. Sebagaimana kalau kamu terganggu dengan suara sepur kereta api, jangan tinggal dekat rel. Bukan ban keretanya dicopotin. Jadi seperti itu. Itu kereta nggak boleh bunyi ya. Itu poin pertama yang saya soroti, Bung Refli. Poin kedua. Kemudian poin kedua, masalah pernyataan menteri. Dalam salah satu wawancara, silakan lihat yang utuh, yang lengkap, silakan ditengok. Baca juga transkripnya, saya juga sudah baca transkripnya yang utuh, yang lengkap dari salah satu kawan saya yang memang ada relasi ke Kementerian Agama, dikirimkan ke saya. Justru setelah saya amati secara utuh dan lengkap, bahkan setelah saya baca transkripnya, justru bagi saya semakin jelas. Di situ dia sebutkan beberapa jenis suara. Tadi seperti Bung Refli katakan, ada suara masjid dan musola. Ada suara. Berarti suara yang keluar masjid musola itu lebih umum dari azan itu. Mencakup berbagai hal. Ada suara rumah ibadah non muslim. Rumah kemudian ibadah suara lain. gonggongan Dan truk. Nah, satu lagi ada truk. Saya lupa yang truk itu. Yang terakhir truk. Yang truk. Nah, kemudian ada terakhir, intinya yang kesimpulan yang saya tangkap, sama-sama suara sama-sama perlu ditertibkan. Nah, kita kalau
di ilmu bahasa Arab itu namanya wajhu syabah, titik kesamaan. Iya. Sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Jadi suara azan, suara gonggongan anjing, suara truk, suara rumah ibadah non-muslim, itu intinya suara. Suara, Karena perlu ditertibkan. Cuman contohnya aja nih yang beda-beda. Iya. Intinya seperti itu. Nah, bagi saya, setelah saya amati secara utuh video ini, setelah saya lihat transkripnya, dan setelah saya anjurkan umat untuk menonton secara utuh, jangan sepotong-potong. Bagi saya, yang saya pahami, saya tergores mendengarkan pernyataan ini. Kalau tadi oke lah, masalah pengaturan tuah masjid masih bisa debatable, ya kan? Masih bisa pro kontra. Iya. Itu masih debatable. Masih bisa pro, masih bisa kontra. Walaupun saya pun tidak setuju, saya termasuk yang kontra. Hak saya untuk kontra. Tapi kalau yang ini kebangetan, nggak layak seorang menteri, menteri agama yang harusnya di garda terdepan untuk mengayomi umat beragama, bukan ormas tertentu saja, tapi umat beragama umumnya dan umat Islam khususnya, karena beliau adalah seorang muslim, dia seorang muslim. Nah, nggak pantas, apapun alasannya nggak layak ungkapan ini disampaikan. Saya jujur, saya tersakiti, saya pedih mendengar ucapan itu. Makanya kami nggak pakai tendeng aling-aling lah. Tuntutan kami jelas. Yang pertama, tobat kepada Allah. Jangan malah nyari pembenaran, karena pembenaran ini malah hanya membuat polemik semakin panjang. Tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita semua bakal mati, kita semua manusia. Namanya manusia ini pasti pernah salah. Ya, tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bikin permohonan maaf terbuka kepada umat Islam. Karena faktanya ya banyak, nggak sedikit umat Islam yang tersakiti dengan ungkapan ini. Saya ini datang dari satu titik ke titik lainnya, banyak yang menyampaikan kepada saya. Mereka tersakiti, resah dengan ungkapan ini. Ada yang ketiga, ya pertanggungjawabkan ucapannya. Oke. Mana pertanggungjawaban ini bisa luas, bisa dengan memundurkan diri dari posisinya, bisa administratif, bisa pidana, secara administratif, bisa secara hukum, dan seterusnya. Artinya ya gini logikanya Bung Refli, saya aja yang singkatnya, ringkasnya ngomong baik-baik saja, kasus baik-baik saja, dikenakan pasal 1415 Undang-Undang penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat, dengan sengaja menciptakan keonaran di kalangan rakyat. Apalagi yang seperti ini, harusnya kan ini tingkat keresahannya lebih tinggi di kalangan rakyat. Harusnya kita melek lah, harusnya kita adil lah dalam menyikapi hal ini. Saya kira kalau dalam masalah ini bukan masalah politik ya. Ini bukan masalah soal kubu siapa yang mengucapkan, tapi ini soal masalah apa yang diucapkan. Oke. Iya, Bib, coba kita lihat lagi yang lain ya. Nah ini penting ya. HRS dan HBS ya. HRS itu Habib Rizik Syihab dan HBS Habib Bahar Smith ya. Iya. Harga mati beliau bukan mau menggulingkan Jokowi dari kursi jabatan dan kepemimpinannya. Nah ini penting ya. Saya masuk ke ada poin yang saya ingat, Bib ya, nggak apa-apa pas siaran langsung ini. Soal kepatuhan kepada pemimpin, ya kan? Kalau tidak salah ada seorang Habib atau seorang apa gitu ya, di sebuah media, di YouTube juga kalau tidak salah. Jangankan salahnya, benarnya, salahnya pun jangankan benarnya, salahnya pun dibela. Nah ini konteksnya seperti apa? Jangan sampai nanti umat ini kalau sepotong-sepotong, khawatirnya nanti malah malah nanti nggak misleading ya, seolah-olah bahwa pemimpin yang salah pun harus kita ikuti. Nah, tetapi beda antara pemimpin amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemimpin sama memberontak itu kan beda lagi. Mungkin Habib bisa lebih jelaskan sedikit, Bib, soal ini, Bib. Iya, Bung Refli. Jadi memang saya juga banyak yang tanya kemarin. Saya nggak bicara siapa yang mengatakan ini, tapi yang jadi sorotan saya gagasan. Karena ini sebuah gagasan ditonton banyak orang dan mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena membawa suatu hadis. Jadi saya rasa penting untuk dijelaskan. Jadi jika ada yang mengatakan
mengutip satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, patuh dan taatlah kepada pemimpinmu walaupun pemimpinmu itu memukul punggungmu atau merampas hartamu. Oke. Jadi ada hadis seperti itu. Iya. Kemudian dari situ ada yang mengatakan, ya, salahnya saja saya bela, apalagi benarnya. Saya pro pemerintah, salahnya saja saya bela, apalagi benarnya. Iya. Kemudian juga ya, ini Rasulullah yang mengatakan maka kufur kalau enggak. Nah, ini perlu saya luruskan. Pertama saya ingin minum, Bib, ya. Iya. Silakan, Bib. Sambil kita minum syai. Dan ini Habib bawa kurma ajwa, ya. Naam. Saya buka, Bib, ya. Silakan, Bung Gak apa-apa dimakan di sini juga. Silakan, Bib. Teruskan, Bib. Naam. Jadi saya kutip hadisnya dulu. Ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Hadis yang artinya dikutip oleh orang yang mengatakan tersebut. Iya. Ini hadis dari Sahihnya Al-Imam Muslim, kitab hadis yang paling sahih setelah Sahihul Bukhari. Jadi perlu Sobat Refli Harun sekalian tahu. Sobat Refli, ya, disebutnya Bang Refli. Iya, Sobat RH. Sobat RH. Padahal saya Sobat RH juga. Sobat RH. Makanya waktu di sidang terakhir itu keterangan Bung Refli Harun memang keren, cadas. Mungkin hakimnya nggak itu. Dia Sobat RH juga. Nah, jadi Sobat RH sekalian perlu tahu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua. Sahihul Bukhari pertama. Silakan Bung Refli. Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau digabungkan dikenal dengan Sahihain. Kalau redaksinya sama, biasanya satu hadis diriwayatkan di dua kitab tersebut dengan redaksi yang sama, biasanya disebut muttafaqun alaih dan seterusnya. Itu sedikit daripada ilmu hadis. Nah, hadis yang tadi dikutip, patuh dan taatlah kepada pemimpinmu walaupun pemimpinmu itu memukul punggungmu, mengambil hartamu. Itu hadis dari Sahih Muslim. Ya. Hadis ini sebenarnya panjang. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna bi syarr faja'a Allah bi khair fa nahnu fihi fa hal min wara'i hadzal khair syarr. Ya Rasulullah, kami dulu berada dalam keburukan jahiliyah sebelum Rasulullah datang. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Mohon maaf Sobat RH, ini saya pakai laptop karena kalau saya buka kitabnya satu-satu ini ada banyak hadis ini saya kutip, saya kumpulkan. Saya kumpulkan dalam beberapa halaman. Kalau saya buka kitabnya satu-satu nanti repot. Bisa tinggi di sini. Kata beliau, apakah setelah ini akan ada keburukan lagi ya Rasulullah? Sahabat ini nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman ini salah satu sahabat yang paling sering nanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia-rahasia yang akan terjadi di kemudian hari. Sahabat Hudzaifah. Gak lama buat Rasul, ya, nanti akan terjadi keburukan lagi. Ya Rasulullah, apakah setelah keburukan itu nanti akan ada kebaikan lagi? Ya, akan ada kebaikan lagi. Kemudian kata Hudzaifah, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi? Ya, akan ada keburukan lagi. Bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah akhirnya menjelaskan, yakunu ba'di a'immah, setelah aku akan datang pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengikuti petunjukku, wala yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil sunnahku, jalanku, ya, wa sayaqum fihim rijalun, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka rijal, orang-orang, tokoh-tokoh, qulubu syayatin fi juthman ins, ya, hati mereka seperti hatinya setan tapi jasadnya manusia. Jadi ini pahit sekali realita yang disampaikan kepada Rasulullah, gambaran yang akan datang ini pahit sekali. Nah, sahabat Hudzaifah bin al-Yaman menanyakan, kalau sikap kita ketika terjadi seperti itu bagaimana? Kalau terjadi realita itu seperti apa? Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Kalau aku ngalamin seperti itu, maka seperti apa sikap yang aku harus lakukan? Qala tasma' wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Dalam riwayat lain atau bisa juga dibaca wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Ya.
kamu patuh dan taatlah kepada amir pemimpin, Ya. walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu dirampas diambil, maka patuh dan taat. Nah, ini hadis kalau dipahami secara sepotong-potong bahaya, Bung Refli. Oke. Ada ungkapan ulama. Ini jangan dipotong ini. Mohon nanti dikasih timer. Iya. Ungkapan ulama, al hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu pasti baik, selalu Iya. baik. Yang namanya hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Iya. pasti baik, nggak mungkin tidak baik. Tapi dia bisa disalahpahami kalau yang mengambil hadis tersebut orang yang tidak punya kapasitas untuk memahami hadis tersebut. Oke. Atau sengaja membelokkan. Atau sengaja, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Kalau itu dengan ada mens reanya. Ada mens reanya. Ada mens rea itu, ada niat jahatnya. Niat jahat. Ya. Nah, kalau nggak usah membelokkan, dia tidak punya kapasitas yang cukup saja untuk langsung mengambil hukum dari hadis, itu bisa berbahaya, bisa berakibat fatal. Bukan hadisnya yang bermasalah, tapi pemahamannya terhadap hadis yang bisa menyebabkan masalah. Makanya orang yang bisa ngambil hukum dari hadis itu sudah masuk kategori mujtahid. Al-Quran, hadis itu mujtahid. Kenapa kita bermadhab Syafi'i? Yeah. Bukan kita ngikutin hukum yang dibuat Imam Syafi'i, bukan. Kita itu mengikuti pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan hadis. Ya. Dan qiyas yang beliau lakukan, karena beliau punya kapabilitas untuk itu, mujtahid. Ada syarat-syaratnya, itu dibahas dalam metodologi fikih, usul fikih. Nah, begitu pula hadis ini bermasalah kalau yang memahaminya orang yang tidak punya kapabilitas untuk itu. Makanya kita dalam memahami hadis, sobat RH sekalian, ulama itu merujuk ke syarah. Syarah itu penjelasan. Oke. Jadi dalam turoth itu ada istilah matan, syarah, hasyah. Matan itu dia kalau di hadis, dalam konteks hadis, diredaksi hadisnya dengan sanad. Oke. Redaksi teks hadisnya. Teksnya. Nah, syarahnya itu penjelasannya. Oke. Penjelasannya. Penjelasan maksud dari hadis tersebut Penjelasan yang dibuat oleh ulama. Oh, interpretasi ya. Interpretasi yang dibuat oleh ulama yang punya kapabilitas. Iya. Ada kalanya interpretasi itu merujuk ke hadis lainnya, Iya. karena satu hadis dengan hadis lainnya itu saling menjelaskan. Oke. Ada kalanya merujuk kepada ayat, Iya. interpretasi tersebut. Ada Iya. kalanya merujuk kepada bahasa. Oke. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Rasulullah bicara dengan bahasa Arab, maka apa yang disampaikan Rasulullah juga harus dipahami dengan bahasa Arab, ilmu bahasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu syarah. Iya. Ada namanya hasyah. Hasyah ini penjelasan dari Penjelasan. syarah. Oke, penjelasan dari syarat. Nah, jadi kadang-kadang syarahnya ulama pun ada yang masih belum dipahami. Dijelaskan lagi. Dijelaskan lagi, penjelasan Oke. dari penjelasan. Penjelasan. Itu hasyah. Nah, makanya dalam memahami hadis ini, kalau sekilas kan kita dengar, wah, kepatuhan mutlak ini, kepatuhan Iya. mutlak, patuh Iya. taat walaupun punggungmu dipukul, ya, walaupun hartamu dirampas, kepatuhan mutlak ini berarti. Iya. Apa seperti itu yang diajarkan Rasulullah SAW? Apakah tidak ada hadis-hadis lain yang menjelaskan maksud dari hadis ini? Kalau kita lihat secara kontekstual. Iya. Nah, ini Bung Refli, sebelumnya saya kembali ke Sahih Muslimnya, ke kitab induknya. Iya. Jadi hadis ini dimuat oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabul Imarah. Satu kitab, satu pembahasan khusus yang membahas tentang kepemimpinan. Ada banyak bab di situ, Bung Refli. Oke. Ada banyak bab. Nah, hadis yang dikutip oleh orang tadi, yang punya pernyataan tadi, dia langsung ada di tengah-tengah bab. Kalau kita runut dari awal Kitabul Imarah itu ada beberapa bab. Di antaranya di sini ada bab masalah larangan an-nahyu atau an-nahyi, babun nahyi an talabil imarati wal hirsi 'alaiha. Larangan mencari jabatan, mencari kekuasaan atau ambisi kekuasaan. Oke. Itu ada babnya di bab ini sebelum hadis tadi. Iya. Jadi dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan di sini, ya, kamu kalau jangan ya Abdurrahman, jangan kau minta itu kekuasaan, jangan kau cari, karena kalau kamu diberikan kekuasaan tanpa kamu minta, maka ya kamu akan mendapatkan pertolongan Allah. Oke, kalau mendapatkan kekuasaan tanpa kita memintanya. Tanpa mencari, tanpa ambisi. Iya. Tapi kalau kamu ambisi kekuasaan, maka itu akan diserahkan kepada kamu nanti. Nah, jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala nggak seperti ketika
Dia tidak ambisi, tidak mencari. Oke. Nah, begitu pula Nabi sampai mengatakan kami nggak memberikan kekuasaan kepada siapapun, jabatan, kekuasaan kepada siapapun yang memintanya kepada kami. Orang yang minta malah nggak dikasih sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang nggak minta malah ditunjuk oleh Nabi, orang-orang yang dianggap pantas oleh Rasulullah SAW. Itu satu bab. Ada beberapa hadis. Kemudian ada bab ya di antaranya membahas keutamaan pemimpin yang adil. Dan larangan hukuman uqubatul jair dan hukuman ancaman bagi pemimpin yang zalim. Dan motivasi dari Rasul wal hath 'ala rifq birra'iyah, motivasi untuk berlemah lembut kepada rakyat. Ya. Dan jangan menyusahkan rakyat, wan nahi 'an idkhalil masyaqqa 'alaihim, dan larangan untuk menyusahkan rakyat. Ini satu bab panjang lebar. Nabi sampai mengatakan pemimpin yang adil itu nanti akan berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat. Masya Allah. Bahkan Nabi mendoakan, ini populer doanya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyagga alaihim fashguk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaga bihim farfug bihi. Ya Allah, barang siapa yang ngurusi urusan umatku kemudian nyusahkan mereka, maka susahkan dia ya Allah. Disumpahin sama Nabi Bang Refli. Oh, Nabi yang mendoakan begitu ya? Disumpahin oleh Nabi. Oke. Nah, kemudian wa man waliya min amri ummati syai'an farafaga bihim, barang siapa yang ngurusi urusan umatku kemudian dia berlemah lembut, farfug bihi, maka berlemah lembutlah terhadapnya ya Allah, berilah pertolongan kepadanya. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak bab di sini pembahasan. Kemudian ada lagi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya itu nanti ya, rakyat yang diamanatkan itu adalah tanggung jawab dia di hari kiamat. Bahkan di hadis di sini disebutkan ma min 'abdin yasra'ihi Allahu ra'iyatan ya yamutu yawma yamutu huwa ghashin li ra'iyati illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Tidaklah seseorang Allah berikan jabatan, berikan amanat rakyat, kemudian dia meninggal. Ketika meninggal dia dalam keadaan menzalimi rakyatnya. Yang menzalimi ini bisa emang dalam keadaan dia sedang menzalimi atau dia belum bertobat dari kezaliman tersebut. Nah, dia belum menghalalkan, karena kan mazalim ini berkaitan dengan mazalim. Illa haramallahu alaihi jannah, kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan menzalimi rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Nah, baru setelah itu ada hadis-hadis, saya kalau baca satu-satu terlalu panjang ini Bang Refli. Nah, terlalu panjang. Ada ancaman bab khusus, ancaman tentang mengambil rampasan perang, ngambil tanpa aturan. Kemudian ancaman khusus haramnya gratifikasi atau korupsi, mengambil apa yang bukan haknya. Dan seterusnya. Ini bab-bab banyak sekali. Jadi satu pembahasan dalam hadis Sahih Muslim tentang leadership ya. Tentang leadership. Oke. Tentang kepemimpinan. Dan ini yang ke-8 di sini nih. Ada bab wujubu ta'atil umara fi ghairi ma'siyatillah wa tahrimiha fil ma'asi. Ini bab yang sangat penting. Sebelum bicara tentang kewajiban untuk kalau begitu nanti kapan-kapan Habib harus hadir lagi ke sini. Kita ngaji khusus tentang kepemimpinan. Insyaallah. Kepemimpinan dalam Islam. Karena begini, Bib. Kadang-kadang orang selalu bicara kepemimpinan, referensinya barat. Ya kan, biasanya kepemimpinan IBM kan gitu-gitu ya, kepemimpinan perusahaan-perusahaan besar. Tapi kepemimpinan yang dimensinya horizontal dan vertikal horizontal, nah itu yang ini sangat penting. Dan Rasulullah memiliki perhatian khusus terkait masalah ini, sampai hadisnya begitu banyak yang membahas tentang ini. Jadi leadership itu tidak hanya dipandang dari keberhasilan horizontal duniawi, tapi juga vertikal. Bagaimana dipertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi singkatnya, Bib, apa makna bahwa punggungnya dipukul, hartanya diambil, tetap patuh, itu maksudnya apa? Nah, ini dia Bung Refli. Iya. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Silakan. Ada bab lagi yang nggak kalah pentingnya. Sebelum bab yang memuat hadis tadi. Ya. Bab tentang wajibnya patuh kepada pemimpin di selain maksiat. Wa tahrimuha fil ma'siyah, dan haram kita patuh pemimpin kalau dia memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Ya, di awal bab tersebut Imam Muslim memuat satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuh taatlah kamu kepada Allah, patuh taatlah kamu kepada Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Dan ulil amri ini ada yang mengartikan umara, dan itu tafsiran daripada banyak ulama. Ada juga yang mengartikan maksudnya ulil amri adalah ulama. Nah,
Tapi ya, memang yang setelah saya teliti banyak sekali yang mengartikan itu adalah umara. Nah, umara di antara kalian, para pemimpin di antara kalian. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu membahas ayat ini. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar di Mesir yang wafat di abad 20 ini, ulama besar. Yang ditonjolkan cuma patuh ulil amrinya saja. Banyak orang yang jualan ininya saja. Patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya kok nggak ditonjolkan. Padahal kepatuhan kepada ulil amri ini terikat dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak mutlak. Sepanjang dia patuh pada Allah dan Rasulnya, maka dia justified untuk dipatuhi. Iya, kalau perintah yang dia perintahkan kepada kita bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka seorang Muslim dia tidak boleh melakukan kemaksiatan, mematuhi sebuah kemaksiatan yang diperintahkan atasnya. Jadi kepatuhan kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak. Tapi kepatuhan kepada ulil amri terikat relatif terikat kepada kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada panjang lebar di sini. Kemudian baru setelah itu, setelah beberapa bab saya baca, kalau dibaca satu persatu panjang sekali nih Bung Refli. Ya. Kemudian setelah itu baru ada bab tentang perintah sabar ketika ada kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Kemudian perintah untuk taat kepada pemerintah. Perintah untuk luzumul jamaah inda zuhuril fitan, kita mengikuti mayoritas umat Islam ketika terjadi fitnah dan seterusnya. Nah, di situ baru salah satunya ada tadi itu. Patuh dan taatlah kepada amir, kepada pemimpin walaupun harta kamu diambil, walaupun punggung kamu dipukul. Nah, ini pentingnya Bung Refli. Hadis ini nggak bisa dipahami sepotong saja. Pertama, konteksnya hadis ini bukan sedang memuji penguasa. Justru Rasulullah sedang ngasih gambaran. Nanti hati-hati, ada penguasa-penguasa ini yang kacau. Bahkan di antara mereka nanti ada orang-orang di tengah-tengah mereka yang gambarannya manusia tapi hatinya hati setan. Nah, kalau terjadi itu maka bagaimana? Nah, saya merujuk ke syarahnya Al-Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi syarahi hadis, bukan hanya hadis ini tapi hadis dalam bab ini secara keseluruhan. Apakah maksudnya kita nurut-nurut saja kalau disuruh untuk melakukan kemaksiatan? Apakah maksudnya kita nurut-nurut saja walaupun dia salah? Apakah seperti itu? Nah, Al-Imam Nawawi mensyarahkan rangkaian hadis-hadis ini, menjelaskan. Beliau mengatakan dalam syarahnya, Imam Nawawi seorang ulama besar dalam ilmu hadis, diakui kepakarannya dalam dunia Islam. Beliau mengatakan dalam salah satu hadis lainnya, la tunazi'u ulatal umur fi wilayatihim wa la ta'taridu alaihim illa an taru minhum munkaran muhaqqaqan ta'lamunahu min qawaidil Islam. فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. Jadi kita jangan menentang pemerintah kecuali kalau kamu melihat benar-benar ada kemunkaran yang jelas, yang memang dilarang oleh Islam. Beliau mengatakan kalau kalian melihat kemunkaran yang jelas yang dilarang oleh Islam, fa idza ra'aitum dzalika fa ankiru alaihim, maka ingkarilah kemunkaran tersebut. Wa qulu bil haqq haitsu ma kuntum, dan katakan kebenaran dimanapun kamu. Jadi bukan salahnya aja bela apalagi benernya, nggak ada konsep dalam Islam. Kalau konsep itu ada, itu membiarkan otoritarianisme. Otoritarianisme. Kalau konsep itu ada, Islam nggak menghendaki itu. Islam nggak menghendaki seseorang menjadi otoriter. Islam nggak menghendaki seorang penguasa itu semena-mena. Nah, makanya di sini Nawawi menjelaskan dari rangkaian hadis tadi, ya. Kalau kalian lihat ada pemimpin selama dia masih Muslim, nah ini saya garis bawahi, selama dia masih Muslim, beda halnya kalau udah non Muslim seperti zaman penjajahan, pemimpin non Muslim, makanya ulama-ulama kita melakukan perlawanan. Nah, itu nggak bisa dikatakan sebagai sebuah pemberontakan. Itu perintah daripada Rasulullah SAW. Illa antara minhum kufran bawah indakum minallah fihi burhan. Nah, tapi selama dia masih Muslim, maka kewajiban kamu kalau lihat kemungkaran, ingkar, amar ma'ruf nahi munkar, luruskan, tegur, sampaikan kebenaran.
Ini penafsiran dari rangkaian hadis-hadis tadi. Ya. Tapi wa ammal khuruju alaihim, adapun berontak terhadap mereka. Ya. Wa qitaluhum, dan memerangi mereka, ngangkat senjata, pemberontakan, buat konteksnya. Maka faharamun bi ijma'il muslimin, maka itu diharamkan. Bi ijma'il muslimin, dengan ijma', konsensus, kesepakatan ulama Islam. Nah, jadi kita di dalam Islam khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, walam yajuz fi ghairi mahdhil kufri khurujuna ala waliyil amri. Selama dia tidak betul-betul kufur bawah. Selama dia tidak melarang sholat, selama dia tidak betul-betul melakukan sebuah kekufuran yang nyata, nggak boleh kita gampang-gampang menuduh orang kafir, itu nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh kita gampang-gampang menuduh orang kafir. Itu salah satu manhaj dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sikap kita bagaimana? Kalau dia bagus, ya dukung. Yang baik bilang baik. Tapi keburukannya kita tidak benarkan. Penyimpangannya, kemunkaran yang dilakukannya, kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu sangat penting untuk dipahami. Bahkan di sini, ya, walaupun pemimpinnya zalim, nggak boleh kita berontak dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya pemerintah ini bersyukur, imam besar kita Habib Rizik ini akidahnya Asy'ari. Akidah metode ideologi beliau Asy'ari, Syafi'i. Dalam Asy'ari itu berontak kepada pemerintah yang sah itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Asy'ari, Syafi'i. Imam Nawawi tegas di sini membahas. Jadi nggak perlu khawatir. Karena sebetulnya. itu nggak mungkin jadi teroris. Nggak mungkin. Secara ideologi saja harapan yang paling mendasar ini udah berbeda. Karena ideologi teroris-teroris itu kebanyakan bukan Asy'ari. Dia menghalalkan, menganggap hukum taghut sehingga boleh berontak, kemudian mengkafirkan orang cuma gara-gara beda amaliyah, beda persepsi. Itu kan yang jadi cikal bakal ideologi terorisme. Tapi kita enggak, mayoritas umat Islam di Indonesia ini Asy'ari, termasuk Habib Rizik. Termasuk yang ada di barisannya beliau ini Asy'ari, Syafi'i. Jadi kalau konsepnya seperti itu. Konsepnya sebatas amar ma'ruf nahi munkar. Kalau BNPT kemudian mencemaskan soal 180 penceramah yang dikatakannya radikal, itu terlalu berlebihan. Daftarnya mana 180 itu? Pokoknya ada 180, daftarnya nomor 1 itu Ismail Yusanto. Nomor 2 itu Ustadz Felih. Nomor 5 itu UAS, Ustadz Abdul Somad. Kalau dulu tahun 2017 nomor 1 Habib Rizik. Mungkin karena Habib sedang di dalam, jadi nomor 1-nya Ismail Yusanto. Tapi ya lucunya, draftnya atau daftarnya beredar, semua tidak mengakuinya kalau itu draft dari siapa itu. Kementerian Agama tidak mengakui, BNPT tidak mengakui, kemudian KSP tidak mengakui, entah itu mungkin draft hantu. Dan standarnya juga kita nggak tahu, subjektif. Ya, katanya subjektif, ada 5 katanya. 1 itu anti Pancasila, ya. Kemudian cenderung pro kepada ideologi khilafah dan negara Islam. Yang kedua, intinya adalah saya secara acak, dia suka mengkafirkan orang lain, takfiri gitu, bukan Asy'ari. Iya, mengkafirkan. Yang ketiga, itu ideologinya itu anti pemerintah. Kemudian itu menyebarkan perasaan kebencian kepada pemerintah, menyebarkan hoax, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu eksklusif orangnya. Nah, yang kelima itu anti dengan budaya atau kearifan lokal. Gitu. Itu 5 ciri. Saya bilang menyebar hoax, kemudian adu domba, ya bukan penceramah namanya. Itu provokator. Nah, cuman kadang kan cirinya seperti itu, tapi pada prakteknya nanti ketika pengklasifikasiannya ada subjektivitas di situ. Subjektivitasnya biasanya kalau yang suka mengkritik pemerintah dimasuk radikal. Jadi ini Bang Refli, sedikit lagi saya lanjutkan. Silakan. Jadi itu konsep, itu real yang kita nggak akan keluar. Ini real ideologi soalnya. Nah, jadi bahkan di sini Nawawi mengatakan waqala jamaa'iru ahli sunnati minal fuqaha wal muhadditsin wal mutakallimin la yan'azilu bil fisqi wal zulmi wa ta'til al huquq wa la yukhla' wa la yajuzu al khuruj alayhi bidzalika bal yajibu wa'dhuhu wa takhwifuhu lil ahadits al waridah. Nah, menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah kata Imam Nawawi, baik yang kalangan ahli fikih, ahli hadis, kemudian ahli ideologi, ahli ilmu kalam,
Itu pemimpin itu nggak boleh diberontak, dikudeta, karena kefasikannya, karena kezalimannya, karena ada hak-hak yang dia tidak sampaikan. Nggak boleh melakukan hal-hal, kalau kita bahasa sekarang, melakukan hal yang inkonstitusional. Iya. Ya, walaupun kita yang dituduh, tapi ada dari kalangan tertentu yang justru pengen kudeta konstitusi. Saya dengar omongannya. Itu saya serahkan ke ahli konstitusi lah yang bicara, bukan itu bidang saya. mengundurkan pemilu. Itu Bung Refli. Nah, jadi nggak boleh alasan itu jadikan alasan untuk memberontak. Bal yajibu wa'dhuhu, tapi nggak boleh juga dibenarkan. Oke. Bal yajibu wa'dhuhu wa takhwifuhu, wajib dinasehati, wajib ditakut-takuti. Kamu nih kalau begini nanti di akhirat kamu berat tanggung jawabnya. Hidup kamu akan ada habisnya, jabatan kamu akan ada habisnya. Jangan sampai gara-gara kenikmatan sesaat kamu sengsara selamanya nanti di akhirat. Nah, itu secara konsep Bung Refli. Nah, kemudian itu secara interpretasi dari hadis-hadis yang ada di bab tersebut secara global, secara keseluruhan. Karena hadisnya satu rangkaian, nggak bisa dipisahkan. Nah, kemudian di kitab Sahih Muslim yang sama, masih di rangkaian hadis tersebut, ada hadis yang secara eksplisit Nabi SAW membantah pemahaman tadi. Nabi SAW mengatakan, satakunu umara fata'rifun wa tunkirun faman arafa faqad bari wa man ankara salim walakin man radiya wa taba. Qalu afala nuqatilhum? Qala la ma sallu. Nabi SAW mengatakan, Rasulullah ngasih tahu nih kepada kita, dan ini mukjizatnya Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan ternyata terjadi di lintas masa, bukan hanya di satu masa saja. Ya, kata Rasulullah SAW, nanti akan ada umara, pemimpin-pemimpin. Ta'rifun wa tunkirun. Ya, ta'rifun wa tunkirun. Kalian mengetahui mereka dan kalian ingkar kepada mereka. Artinya dia banyak melakukan hal-hal yang munkar, yang nggak sesuai dengan syariat. Maka bagaimana sikap kita, kata Nabi SAW? Faman arafa faqad bari. Barang siapa yang telah mengetahui, maka dia telah terbebas darinya, terbebas dari tanggung jawab. Maksudnya apa? Di sini ada dua riwayat. Kadang-kadang menafsirkan satu hadis itu dengan melihat riwayat lainnya. Dalam riwayat lain, faman kariha faqad bari. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan mereka, ingkar dengan hati. Oke. Ini tingkatan ingkar yang paling rendah. Ketika dia nggak mampu ingkar dengan lisan, dengan kekuasaan, dengan tangannya, maka ingkar dengan hati. Barang siapa yang karih, ingkar dengan hatinya, maka dia terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi bukannya mendukung atau membela, apalagi ingkar dengan hati, maka dia terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Imam Nawawi bilang bisa juga maknanya kalau dia araf, dia sudah tahu. Artinya dia sudah tahu jalan kewajiban dia apa menyikapi ini. Kewajiban dia ya dia harus ingkar dengan lisannya, dengan yang dia bisa. Kalau nggak bisa, ingkar dengan hati. Kalau dia tahu jalan ini, maka dia sudah terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, waman ankara, mohon saya lanjutkan hadisnya, waman ankara salim, dan barang siapa yang ingkar kepada kemunkaran yang mereka lakukan, maka dia telah selamat, kata Rasulullah. Di atas levelnya, di atas bebas, selamat. Walakin man radhiya wa taba, tapi yang masalah ini nih, radhiya wa taba, barang siapa yang ridha dengan kemungkaran tersebut dan dia ikut. Menariknya, sahabat tanya, ya Rasulullah, qaul afala nuqatilhum, apakah kita tidak memerangi mereka? Eksplisit nih, apakah kita nggak berontak saja kalau ada yang menjadi begitu? Apakah kita Rasulullah? La ma sallau. Selama mereka masih mendirikan sholat dan selama mereka masih mengizinkan sholat, para ulama membahas, maka nggak boleh kita perangi mereka. Jadi kembali ke konsep tadi. Benchmarknya sholat. Artinya selama dia masih Muslim, ibaratnya, dan mengizinkan syiar-syiar untuk berjalan, tidak melarang, tidak melarang praktik keagamaan. Maka nggak boleh kita perangi mereka. Tapi kewajibannya tadi Nabi bilang ankar. Siapa mengingkar maka dia telah selamat, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau kita lihat hadis-hadis lain, Bung Refli, ini saya kebetulan bawa Ihya Ulumuddin. Ini magnum opusnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini ulama besar. Ini magnum opusnya beliau. Saya kebetulan Bung Refli, skripsi S1 saya di Al-Ahqaf University tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam mazhab Syafi'i. Jadi hukum-hukumnya, tata caranya, syarat-syaratnya. Amar ma'ruf nahi munkar kan ibadah. Kalau orang ibadah nggak pakai ilmu, sama kayak sholat tapi wudhunya nggak sah. Dosa dia, bukannya dapat pahala. Sama amar ma'ruf nahi munkar. Ini untuk pengetahuan Sobat Era,
Habib di Universitas di Yaman ya? Ya, di Tarim Hadramaut Yaman, Universitas Al-Ahqaf. Oh, Universitas Al-Ahqaf di Hadramaut Yaman. Iya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, Habib? Saya masuk tahun 2012. 2012. Lulus, udah punya anak satu Iya. tahun 2017. 2017 masih normal. 5 tahun. Memang 5 tahun paling cepat. Oh, paling cepat 5 tahun. Karena Oke. ini mata kuliahnya banyak. Oke. Dia paling cepat 5 tahun. Oke, Tidak paling bisa cepat lebih 5 tahun. dari Kalau 5 di sini tahun. kan kadang-kadang 3,5 udah selesai. Lalu lanjut S2 enggak? Sekarang sedang S2. Sekarang di mana? Jurusan pendidikan bahasa Arab Oh, pendidikan bahasa Arab di Darul Lughah wa Da'wah. di mana? Di Institut Darul Lughah wa Da'wah, Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Oke, di Bangil Pasuruan Jawa Timur. Ya, Oke. pendidikan bahasa Arab. Sejak kapan? Saya sejak 2-3, kalau ini agak molor sedikit. Agama lagi. Karena sibuk dakwah. Iya, oke. Silakan teruskan, Bib. Agak molor sedikit. Dan karena kepotong penjara juga setahun kemarin, saya nggak sempat. Dan 1 tahunnya penuh ya? Nggak ada potong-potongan ya? Potongan berapa belas hari aja, Bang Refli. Oh, berapa belas hari aja. Oke. Ya, Al-Imam Al-Ghazali saya lanjutkan. Oke, silakan. Itu saya kebetulan skripsi S1 saya. Bib, ini sebelum Habib lanjutkan, ini kan ada orang sekali rindu sekali pengen tahu keadaan Habib Rizik Ya. selama di dalam ini kan cerita pengalaman. Nanti setelah ini Bib ya kita Insyaallah. ya. Insyaallah. Kalau memang waktunya nggak ada setelah maghrib berarti. Insyaallah. Dan sebagian saya kalau nggak salah sudah diceritakan Ustaz Sobri dan kawan-kawan. Iya, tapi kan Waktu orang mampir pengen karena setelah Ustaz Sobri dan kawan-kawan Saya berdua doang. Ya, sama beliau berdua doang. Di kamar. Insyaallah. silakan Bib. Ya, jadi Al-Imam Al-Ghazali, karena kebetulan saya skripsi S1 saya ini tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam mazhab Ya. Syafi'i. Ya. Hukum-hukumnya, tata caranya, regulasinya. Bagaimana jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar itu menyebabkan kemunkaran yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar. Panjang lebar saya bahas di sini, saya fokus penelitian di situ. Ulama yang paling setelah saya teliti yang paling detail, sistematis dan runut pertama kali membahas amar ma'ruf nahi munkar itu Imam Al-Ghazali. Berdasarkan apa yang saya teliti. Ya. Di kitabnya Ihya Ulumuddin ini, beliau menulis satu kitab, satu pembahasan, isinya membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari keutamaannya, ancaman bagi yang meninggalkannya, sampai syarat-syarat pelaku amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri, dan jazakumullah khair. Terima kasih banyak, Bung Refli. Dan seterusnya. Di akhir beliau bahas tentang al-hisbah, ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar 'ala salatin. Ya, fi amril umara was salatin bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab khusus membahas amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa. Oke. Apa Imam Ghazali nggak paham hadis ini? Iya. Kalau pemahamannya seperti tadi, Iya. sampai satu bab khusus beliau bahas. Nah, jadi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, justru banyak sekali Rasulullah SAW memotivasi kita untuk menyatakan kebenaran. Di antaranya hadis Tirmidzi wa Abi Daud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair." Jihad yang paling afdal. Jihad ini maknanya luas. Iya. Nah, di antara jihad yang paling afdal itu kalimatu haq, menyampaikan kalimat kebenaran. Oke. Kalimat kebenaran inda sultanin jair, di hadapan sultan penguasa yang zalim, jair. Oke, karena itu konsekuensinya jelas ya. Berat konsekuensinya. Berat. Iya. Nabi sampai katakan afdhalul jihad. Jihad di sini kalimah, menyampaikan saja. Nah, kemudian dalam hadis lain riwayat Mustadrak, ya, ini dimuat oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya, khairu syuhada, sebaik-baiknya syuhada itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Thumma rajulun, kemudian seseorang qama ila imamin, yang dia berdiri kepada penguasa, amarahu wa nahahu, kemudian dia amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Fi dzatillah, karena Allah Subhanahu wa taala, faqatalahu ala dzalik. Akhirnya dia terbunuh gara-gara itu. Ini termasuk afdhalul syuhada, orang yang terbunuh karena hal tersebut akibat gara-gara dia nyampaikan kebenaran, bukan karena berontak ya. Iya. Karena dia nyampaikan kebenaran tadi, ya, itu kalau dia terbunuh maka dia termasuk afdhalul syuhada setelah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nggak main-main ini derajatnya, Pak Bung Refli. Oke. Sampai seperti itu. Bahkan dalam hadis Imam Tirmidzi, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal sami'tum annahu sayakun ba'di umara. Apakah kalian tahu setelah aku akan ada pemimpin? Dalam riwayat lain disebutkan
yakdzibun wa yadhlimun. Pemimpin itu berbohong dan melakukan kezaliman. Nabi udah kasih tahu tuh akan ada nanti. Iya. Maka kata Nabi, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayyal haud. Barang siapa yang masuk ke mereka kemudian membenarkan kebohongan mereka, lalu membantu kezaliman mereka, maka kata Nabi nggak diakui. Aku bukan bagian darinya, dia bukan bagian dariku, dan dia tidak akan datang ke telagaku nanti di hari kiamat. Dan sebaliknya kata Rasulullah, barang siapa yang tidak masuk ke mereka lantas tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka Nabi akui dia bagian dariku dan aku bagian darinya, dan nanti di hari kiamat dia akan minum dari telagaku. Artinya ini jelas sekali Bung Refli. Nabi SAW ingin memposisikan umatnya ini sebagai sosial kontrol. Oke. Jangan sampai pemimpin sewenang-wenang. Jangan sampai penguasa ini berlaku seenaknya. Dan ini sesuai dengan konstitusi kita. Iya. Bahkan kalau lebih modern lagi, ini sesuai dengan amanat reformasi. Iya. Udah sangat sesuai. Nah, bahkan bisa saya katakan konstitusi kita, karena di antara penyusunnya ada ulama, di antara penyusunnya ada ahli agama, mungkin pastinya tidak lepas terinspirasi dari nilai-nilai luhur yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai ketuhanan Maha Esa itu harus menjiwai konstitusi kita. Iya. Dan ini bagian dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu ulama itu dan umat Islam khususnya dijadikan sebagai sosial kontrol. Di satu sisi kita diperintahkan untuk tidak berontak, karena pemberontakan itu pengalaman sejarah membuktikan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Iya. Pemberontakan itu kekuasaan pengen digulingkan, tapi gara-gara pemberontakan perang akhirnya malah darah tumpah di mana-mana, orang sulit di mana-mana, malah kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang pemberontakan. Tapi di sisi lain Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyuarakan kebenaran. Amar ma'ruf nahi munkar, tanpa itu tadi harus melakukan pemberontakan. Jadi hadis-hadis seperti jadi tadi garisnya itu, jelas gitu ya. ya, Amar ma'ruf nahi munkar itu mengatakan yang benar, ya, tetapi bukan untuk dalam rangka menggulingkan pemerintahan yang sah. betul, Karena itu pemerintah tidak ada alasan untuk mengatakan makar betul. kepada siapapun yang beramar ma'ruf nahi munkar, karena itu bagian dari ajaran agama, sekaligus berarti ajaran Pancasila juga, sila ketuhanan minimal. Dan ya nggak kan? perlu khawatir diberontak. Iya. Karena secara ideologi kami diharamkan untuk memberontak. Ya, jadi tidak mungkin juga memberontak, membuat negara sendiri dan lain sebagainya. Oke. Bib, nanti mudah-mudahan ya Habib mau share ke RH Channel ini, Ya. biar Habib tidak terlalu sibuk, ya mungkin pakai Zoom aja, ya kan? Ya. Jadi nanti bicara tentang, kita mau bicara nih tentang bab kepemimpinan. Boleh? Nanti kan biar kita punya aspek-aspek Boleh. keagamaannya, sekaligus juga dasar-dasarnya kan. Boleh. Karena terus terang saja kalau kita bicara tentang leadership, ya kan, orang bicara leadership itu biasanya khusus, wah ini manajer 1 miliar. Tapi tidak mengkombinasikan antara soal dunia dan akhirat. Betul, ini kan. betul. Padahal leader ya yang tidak membawa aspek katakanlah vertikal, itu pasti zalim nantinya ujung-ujungnya. Sahih. Ujungnya zalim biasanya. Karena kontrol tertinggi dari seseorang adalah ketakwaan. Iya, jadi instead of dikontrol orang lain, dia bisa mengontrol karena ketakwaannya. Betul. Ya kan, gitu. Sebagai penutup mungkin Bung Refli ya, supaya sempurna masalah ini, yang menariknya Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita di sini cara nahi munkar kepada penguasa. Panjang kalau saya jelaskan, tapi ada satu hal yang menarik saya pengen bahas. Ya. Ketika membahas tentang syurutul muhtasib, kategori orang yang berhak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oke. Kita kalau mempelajari lebih dalam, di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu bahasa fikihnya hisbah. Orang yang melakukan disebut muhtasib. Itu ada muhtasib muwalla, ada muhtasib mutatawwi'. Ada emang orang yang tugasnya hisbah yang memang diangkat oleh negara. Ya seharusnya kalau di negeri kita ya aparat.
Iya. Ada orang yang memang sukarelawan Oke. di dalam Islam itu. Imam Ghazali di sini menariknya membahas ketika bicara soal syarat seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, muhtasib, pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Apakah disyaratkan harus ada izin dari penguasa? Iya. Apakah disyaratkan hal tersebut? Beliau mengatakan dengan jelas, faqad syarata qaumun hadha syarat wa lam yuthbitu lil ahad min ar-ra'iyah al-hisbah wa hadha al-ishtirat fasid. Ya, orang ada yang mensyaratkan katanya amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilakukan oleh penguasa. Ya, nggak boleh orang sipil yang melakukan. Ini syarat yang tidak benar, fasid, rusak syarat ini. Yang menarik, selain alasannya kata beliau karena hadis-hadis yang menjelaskan, ayat-ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar itu sifatnya umum. Jadi kekuasaan itu udah diberikan oleh Al-Quran dan hadis untuk kita menjadi pelaku amar ma'ruf nahi munkar, tentunya dengan tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan kapasitasnya. Nanti ada kapasitasnya, nggak sampai berontak dan lain sebagainya tadi seperti yang saya jelaskan. Ya, di antara alasannya selain hadis dan ayat ini bersifat umum perintahnya, alasan Imam Ghazali menarik, Bung Refli. Wastimraru adati salaf ala al-hisba ala al-ula qati'un bi ijma'ihim ala al-istighna' 'an at-tafwid bal kullu man amara bi ma'ruf fa in kana al-wali radiyan bihi fadhak wa in kana sakhitan lahu fa sukhtuhu lahu munkar yajibu al-inkaru 'alayh fa kaifa yuhtaju ila idnihi fil inkari 'alayh. Insyaallah ini kita baca kitabnya lama, mudah-mudahan podcastnya jadi makin berkah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita baca sedikit. Saya hobi kalau membahas sesuatu langsung kembali ke referensinya. Oke. Di antara alasannya adalah selain Al-Quran dan Sunnah tadi, fakta sejarah ulama-ulama salaf dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar tanpa perlu ada izin dari penguasa. Bahkan mereka ingkar terhadap penguasa. Dijelaskan di bab yang lainnya itu. Ingkar. Contoh-contohnya banyak sekali diberikan contoh kepada kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa. Bahkan kata Imam Ghazali, ya, setiap orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalau penguasa ridho terhadap yang dia lakukan, ya maka itu menjadi poin bagi penguasa itu sendiri. Oke. Dia dapat pahala. Yes. Tapi kalau penguasa murka kepada dia, maka kemurkaan yang dilakukan penguasa itu adalah jenis kemunkaran yang harus diingkari. Oke. Kemurkaan penguasa adalah jenis kemunkaran yang harus diingkari. Oke. Nah, oleh karena itu kata Imam Ghazali, fa kaifa yuhtaju ila idzni fil inkar alaih. Penguasanya sendiri bisa diingkari. Bagaimana kita butuh izin dia untuk ingkar? Oke. Saya rasa poin-poin ini diserap di dalam konstitusi kita, nilai-nilai agama ini, sampai ada kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat. Bahkan orang yang menghalang-halangi demonstrasi itu ada pidananya setahu saya. Artinya ini diserap. Islam ini nggak menghendaki seseorang itu jadi otoriter, sewenang-wenang. Itu yang ingin saya sampaikan, Bung Refli. Jadi sahabat era sekalian ya, kalau saya kan ingatnya itu ayat-ayat konstitusi saja ya, tapi kalau ayat-ayat Tuhan ya, dan juga hadis saya nggak paham. Jadi Bib ya, mudah-mudahan ya kita punya ada kesempatan lain untuk lebih mendalami soal-soal kepemimpinan ini. Insyaallah. Jadi aspek-aspek kepemimpinan biar orang nangkapnya tidak separuh-separuh. Betul. Jadi nanti kalau misalnya mau tahu konsep kepemimpinan dalam Islam ini loh, yang utuhnya gitu ya. Nah, mungkin aspek apa dulu kita bahas. Betul. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan ada kitab-kitab khususnya Bung Refli. Oke. Nah, saya itu waktu kuliah di kalau nggak salah semester ke-10 ada mata kuliah namanya sebenarnya dia masuk dalam dirasat fiqhiyah muqaranah, tapi dia siasah syariah tentang bagaimana hukum politik dalam Islam. Banyak sekali referensi ulama yang menulis secara khusus tentang konsep kepemimpinan, etika seorang pemimpin. Kitab yang tentang hukum sendiri, bahkan yang tentang etika nasihat kepada pemimpin itu lain lagi. Konsep pemimpinan diantaranya ada al-ahkam sultaniyah Imam Mawardi. Kemudian ada al-Ghiyathi karya Imamul Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali.
Nah, kemudian Imam Ghazali juga nulis kitab untuk menasehati para raja-raja yang ada di zamannya, At-Tibrul Masbuk dan seterusnya. Jadi kalau Bung Refli bilang kapan-kapan kita bahas ini bakal panjang, mungkin berseri-seri mungkin. Iya, bisa aja. Karena terus terang saja Adit ya, saya pengen tahu sebenarnya kalau dalam sejarah Islam kan yang kita tahu kan setelah Nabi wafat, Iya. kan konsepnya kan Khulafaur Rasyidin. Betul. Jadi bukan konsep yang turun-temurun. Betul. Kalau kita bilang Pancasila itu musyawarah mufakat Betul. ketika memilih pemimpin. Tapi begitu zaman Muawiyah bin Abi Sufyan sudah dinasti Umayyah. Betul. Turun-temurun. Tapi jangan lupa di situ ada raja-raja yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Ada raja yang membawa kemakmuran, Harun al-Rashid, ya, setelah dinasti Abbasiyah. Ya. Tapi tetap saja kemudian orang bertanya kan tentang khilafah itu seperti apa sesungguhnya. Jadi makanya sebenarnya kalau ngaji tentang siasat syariahnya tuntas, satu aja masalah Bung Refli, saya kasih contoh. ya, Dulu itu kan sifatnya seluruh dunia satu pemimpin. Apa tuh bahasa konstitusinya, bahasa ilmu hukum? Satu kepemimpinan untuk seluruh dunia khilafah itu. apa ya? Kalau ini Kan ada nation state, Iya. ada kalau di hukum itu universal jurisdiction. Jadi jurisdiksi universal. tapi nggak pernah ada kepemimpinan satu dalam konsep tata negara itu. ya. Tapi intinya adalah yang jelas gejala nation state itu adalah gejala abad 20. Kan sebelum abad 20 kan kerajaan-kerajaan yang kita kenal. Betul. Terakhir kan Turki Utsmani, Ottoman. Iya. Nah, kalau kita bicara kerajaan, maka kerajaan itu tidak meliputi satu nation state, tapi dia ekspansif di wilayah-wilayahnya. Tetapi setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan muncul nation state di awal abad ke-20. Ya. Revolusi Bolshevik, kemudian Ottomannya hancur, kemudian dia munculnya negara-negara baru kan. Ya. Nah, tetapi sejarah nation state ini kan baru gejala 1 abad 2 abad. Betul. Sementara kalau kita bicara Turki Utsmani saja itu minimal 500 tahun. Betul. Romawi itu 1500 tahun. Jadi aneh sekali kalau mau dianggap sebagai sebuah pidana. Iya, Dan sekarang ada yang mau mengesankan itu pidana bicara. Umayyah misalnya, dinasti Umayyah juga berapa ratus ribu tahun. Oh, ratus ribu? Ratus ribu? Iya, kan jadi 100, jadi gini. Berapa ratus? Bukan. Kan 1500 tahun tuh Romawi. Iya. Kalau itu ya 500 tahun mungkin ada itu 500 tahun. Bukan ratus ribuan tahun. 500 tahun itu ada. 500 tahun ya, 500 tahun. Di dinasti Bani Umayyah. Iya. Bani Umayyah nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama dia. Nah, itu pembahasan sendiri. Iya, gitu. Tapi ada satu tadi saya menarik terkait dengan ini Bung Refli, pentingnya kita tahu supaya nggak asal nuduh. Iya. Satu contoh ada masalah dalam fikih. Iya. Apakah boleh ada lebih dari satu pemimpin bagi umat Islam? Iya. Itu. Banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan nggak boleh. Iya. Tapi itu banyak ada hadis-hadisnya, mereka punya dasar. Tapi menarik, ada satu pendapat yang dulu tidak populer, tapi sekarang justru relevan. Pendapat Imam Al-Haramain, gurunya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Iya. Imam Haramain mengatakan kalau memang satu negara dengan negara lain dia jaraknya terlalu luas dan berjauhan, maka nggak masalah, sah-sah saja negara itu ketika masing-masing wilayah punya pemimpin sendiri. Dan itu ya akhirnya jadi justifikasi relevan untuk sistem nation state yang ada saat ini. Iya. Nah, artinya apa? Kalau kita mau belajar siasat syariah secara luas, pemaknaan khilafah itu nggak kaku, nggak harus menghapus daripada batasan-batasan teritorial negara yang ada, nggak seperti itu. Makanya kalau kita kembali ke Front Pembela Islam yang sudah dilarang dan dibubarkan, itu kan ada masalah khilafah, salah satu yang digaung-gaungkan. Tapi kan kalau lihat di anggaran rumah tangganya konsep khilafahnya seperti apa?
Iya. Itu kan merujuk salah satu disertasi yang ditulis oleh seorang ulama, saya lupa, ulama Mesir. Dia nulis disertasi, kalau tidak salah di Sorbonne dia tulis. Setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Tentang fiqhul khilafah, fikih khilafah. Nah, dia mengatakan setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah ini, maka yang bisa berlaku karena mendirikan kepemimpinan ini wajib. Khilafah itu artinya kepemimpinan. Meneruskan. Rasulullah SAW di dalam menjaga firasatid din wa siyasatid dunya bid-din. Di dalam menjaga keberlangsungan agama dan mengatur urusan dunia dengan hukum agama. Intinya itu. Urusan bentuk negaranya seperti apa itu urusan pemilihannya saja zaman Khulafaur Rasyidin itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau memilih kerajaan ya silahkan, memilih republik silahkan. Dengan hukum agama. Nah, artinya tadi saya katakan kalau kita pendapat Imam Haramin itu dulu nggak populer. Bahkan Imam Nawawi mengatakan pendapat itu bertentangan dengan mayoritas ulama. Tapi justru saat ini jadi solusi. Makanya ketika kita bicara khilafah untuk saat ini realistis. Kita mau bicara menghapus batasan-batasan daripada wilayah teritorial satu negara dengan negara lain. Nggak realistis. Nggak realistis. Walaupun kalau nanti Imam Mahdi datang itu bicara lain. Itu kabar dari Nabi SAW. Saya kira kawan-kawan dari ormas Islam manapun pasti meyakini itu kedatangan Imam Mahdi yang akan jadi pemimpin dunia nantinya. Ya silakan kalau nggak mau ngikut Imam Mahdi, berarti ngikut yang seberangnya Imam Mahdi. Nah, Dajjal. Nggak realistis. Makanya realistis seperti apa? Ya seperti di ARTV itu kita dorong bagaimana fungsi OKI diperkuat. Ada fakta bertahanan bersama. Uni Eropa bisa, kenapa kita nggak bisa? Ada mata uang bersama. Uni Eropa bisa, kenapa kita nggak bisa? Lebih dipermudah regulasi untuk pernikahan lintas negara mayoritas Muslim. Kenapa kita nggak bikin satelit bersama? Nah, padahal kalau negara-negara yang mayoritas Muslim mau bersatu bisa untuk mewujudkan satelit bersama dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sangat realistis dan disertasi tadi akhirnya mendorong menjadi salah satu inspirasi terbentuknya OKI. Terbentuknya OKI. Nah, jadi kalau mau mempelajari secara dalam, ini nggak kaku mengartikan khilafah. Urusan nanti ada pihak penegak hukum yang kaku dalam mengartikan khilafah, pemahaman Anda jangan dibebankan kepada kami yang memahaminya beda. Seperti itu. Karena konsep khilafah itu lebih pada konsep leadership sesungguhnya. Betul. Bahkan ada yang menarik, Bung Refli. Guru saya, salah satu guru saya, seorang profesor, doktor, ahli agama. Saya nggak sebut namanya. Beliau pernah mengatakan kepada saya, untuk saat ini di dunia, sistem demokrasi itu sebenarnya bisa jadi sistem yang paling mendekati kepada esensi kepemimpinan dalam Islam. Asal betul-betul dimanfaatkan oleh umat Islam. Dengan meramaikan parlemennya. Artinya langkah-langkah konstitusional. Karena sistem kerajaan itu lebih membuka peluang untuk otoriter. Sistem lain-lainnya pun demikian, kesultanan dan lain sebagainya lebih membuka peluang. Tapi demokrasi kan ada kontrol dari rakyat, ada kontrol dari parlemen dan lain sebagainya. Kalau dimanfaatkan dengan baik, ditunggangi dengan baik, parlemennya diisi sehingga hukum positifnya diwarnai dengan nilai-nilai keislaman, maka ini jadi sistem yang paling mendekati ke sistem. Dan itu pernyataan Bung Karno. Itu pernyataan Bung Karno. Jadi Bung Karno ketika di BPUPKI mengatakan, pernah pidato bahwa nanti ketika merdeka, kalau misalnya kalangan Islam ingin agar hukum-hukum agamanya banyak diserap negara, silakan memenangkan pemilu, kirim sebanyak-banyaknya pemuka-pemuka Islam, wakil-wakil Islam. Kalau Kristen pengen begitu, kirim sebanyak-banyaknya wakil-wakil Kristen. Jadi dalam sistem demokrasi itu memang itu diwadahi dan aspirasi itu kan dilembagakan. Betul. Makanya kalau misalnya kita bicara apakah hukum Islam berlaku atau tidak, ya hukum Islam ada yang bisa berlaku secara individual kan, sholat, ngaji dan lain sebagainya kan nggak perlu izin negara. Bahkan sekarang negara pun ikut. Nah, tetapi kalau misalnya dia terkait dengan hukum-hukum tertentu, ada yang diadopsi pengadilan agama misalnya.
kan pengadilan nikah, talak, rujuk dan lain sebagainya itu diadopsi oleh hukum negara. Jadi hukum agama itu diambil dan menjadi bagian dari hukum negara sehingga diadministrasikan negara. Nah, yang seperti itu. Dan sebenarnya praktek selama ini nggak ada masalah. Sudah berjalan. Haji diurusi negara, awal puasa ditentukan oleh negara, kemudian masalah masjid-masjid pun ada mendapat anggaran dari negara. Iya, zaman Pak Harto kan ada yayasan Muslim Pancasila gitu-gitu ya. Sekarang ada bank syariah, pegadaian syariah, bank syariah dan lain sebagainya. Pengadilan agama, warisan. Jadi itu sesuatu yang dinamis. Betul. Ya, tergantung bagaimana perjuangannya. Yang tidak boleh adalah ketika aspirasi itu ditutup, dihentikan. Padahal kalau dalam konstitusi yang namanya pikiran dan hati nurani itu adalah hak azazi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu dengan hati nurani, ya nggak boleh sesungguhnya dilarang. Yang dilarang itu adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang secara nyata melanggar hukum. Misalnya nyuruh orang berontak, itu nyata gitu, memprovokasi orang melakukan tindak pidana misalnya, gitu. Berarti andai-andai ada undang-undang yang tahu-tahu membatasi hal tersebut, berarti ini bertentangan dengan konstitusi. Iya. Bisa digugat itu. Bisa digugat harusnya. Cuman masalahnya kan tidak semua hakim konstitusi itu memegang konstitusi secara kafah. Itu soalnya. Bukan syariah kafah. Iya. Jadi konstitusi kafah juga ada. Iya. Karena kalau konstitusi itu secara kafah ya pikiran dan hati nurani nggak boleh dibatasi. Betul. Oke. Bib, ini udah mau maghrib Bib ya, kita hentikan dulu. Nanti sobat era sekalian ada bagian lain yang saya rekam, tapi mungkin besok sudah bisa dinikmati. Kelihatannya begini, Bung Era. Oke, ada masalah. Ada. Allahu Akbar. Insya Allah kesempatan lain. Pantas saja ada kode-kode dari. Insya Allah kesempatan lain. Ya, sobat era sekalian, apa boleh buat ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain. Insya Allah. Habib juga bisa mampir di sini lagi. Tapi kalaupun tidak, teknologi sudah mempermudah kita dengan bisa Zoom. Insya Allah. Bisa Zoom. Sekalian Habib barangkali sebentar lagi maghrib closing statement. Ya, tadi terakhir Bung Refli bagus sekali masalah syariat itu sebenarnya praktiknya sudah berjalan. Sehingga pelebelan radikal bagi orang yang ingin menyuarakan tentang penegakan syariat ini peleberan yang keliru yang justru bertentangan dengan konstitusi. Karena prakteknya selama ini sudah berjalan. Yang penting dilakukan dengan cara yang prosedural, dengan cara yang konstitusional. Nah, faktanya, alhamdulillah syariah itu kan luas, bukan cuma urusan potong tangan, jilid, bukan hanya urusan rajam saja syariat itu. Mulai dari ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, ibadat dijamin oleh negara kebebasannya. Arti kebebasan menegakkan syariat ibadat ini dijamin. Bahkan tadi yang saya katakan, puasa kita masuk dan keluarnya bulan puasa itu diatur oleh negara. Ada lajnah untuk melihat hilalnya. Kemudian masalah haji diakomodir oleh negara. Masalah sholat, masjid-masjid sebagai rumah ibadah ini dijaga oleh negara. Ini kan berarti menjamin kelangsungan penegakan syariat dalam bidang ibadah. Nah, Anda mengatakan orang yang teriak pengen negakkan syariat itu radikal dan seterusnya, itu dari mana dasarnya? Berarti omongan itu justru bertentangan dengan konstitusi. Kemudian yang kedua, muamalat, kita udah punya bank syariat sekarang. Bahkan dijadikan satu kalau nggak salah BSI. BSI sekarang. Ya, kemudian ada pegadaian syariat, ada macam-macam lah syariat sekarang yang pakai label syariat. Itu syariat muamalat. Dan bahkan ke Dewan Penasihatnya Wakil Presiden. Kan sebelumnya itu penegakan syariat melalui jalur yang prosedural dan konstitusional. Kemudian masalah pernikahan dari dulu sudah diatur oleh negara. Bagaimana pencatatan pernikahan itu diatur oleh negara, kemudian masalah talak, masalah warisan dan seterusnya. Ini kan syariat dari pernikahan. Termasuk jinayat. Di sebagian wilayah kan udah diberlakukan hukum jinayat. Aceh misalkan. Artinya bisa hanya saja secara politik untuk tingkat nasional belum menghendaki ke arah itu. Kalau politiknya ke depan perwakilan rakyatnya berubah, bisa jadi. Konstitusi membuka pintu untuk itu. Nah, karenanya kita minta
stoplah pelebelan itu, pelebelan anti syariat, radikal, yang tolak ukurnya kita lihat sangat subjektif, tolak ukurnya juga kita lihat cenderung apa ya? Jangan salahkan kalau banyak yang akhirnya memandang ini jadikan alat untuk membungkam pelebelan-pelebelan ini. Cukup, mari sama-sama betul-betul kita berpancasila sebenar-benarnya. Berbineka tunggal ika dengan sebenar-benarnya, menghargai orang yang berbeda pandangan dengan kita. Jangan hanya dijadikan jargon, jangan hanya Pancasila dijadikan senjata, jangan hanya bineka tunggal ini dijadikan senjata, jangan hanya NKRI ini hanya dijadikan senjata untuk memukul lawan. Tapi mari kita terapkan dengan sebenar-benarnya. Mari kita akur di tengah perbedaan di antara kita. Masalahnya gini Bung Refli, kalau perbedaan pendapat itu bisa akur, tapi yang udah repot kalau perbedaan pendapatan. Wah repot itu. Kalau udah perbedaan pendapatan repot. Tapi sekarang karena perbedaan pendapatan, maka kemudian pendapat pun bisa berbeda. Jadinya. Oh begitu. Pendapatan menentukan pendapat. Ya, pendapatan menentukan pendapat. Mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. NKRI dijaga oleh Allah dari segala musibah, dari segala bencana, dan saya minta doa kepada sobat Irhas sekalian khususnya dan siapapun Anda pada umumnya untuk jangan lupa selalu muslimin muslimat mendoakan Al-Walid Al-Habib Rizik Syihab. Amin amin. Supaya Allah Subhanahu wa taala jaga beliau zahiran wa batinan dan Allah menangkan perjuangannya serta segera beliau dibebaskan mudah-mudahan. Karena beliau itu kalau dibelah dadanya NKRI sekali sebenarnya. Saya kenal betul beliau. Beliau sangat paham wawasan kebangsaan, beliau sangat cinta. So far sehat-sehat aja, Bib. Sehat, alhamdulillah. Cuman mesti cek dulu biasanya tuh kalau ngomong sehat tuh. Oke, iya. Jangan sampai kita bilang sehat-sehat aja tiba-tiba kena berita bohong lagi. Ya kan? Yang saya tahu terakhir ketemu sehat, alhamdulillah. Pelayanannya baik di rutan, hak-hak beliau dihargai, diperlakukan sebagaimana warga negara. Kegiatan biasanya apa? Kegiatan? Ya kegiatan ya karena kan kamar kita dekat musola rutan blok narkoba. Ya kegiatan ya kan kita di hak termasuk hak kita hak untuk beribadah. Ya kegiatan sholat 5 waktu, kemudian memberikan bimbingan rohani, tasawuf, bimbingan untuk menata hati, bagaimana taubat untuk kembali kepada Allah, bagaimana supaya baik karena kan banyak kan tahanan narkoba ini ada yang mantan pemakai, mantan preman, mantan ini. Ya beliau membimbing dengan tulus, dengan sangat ikhlas sehingga kita lihat betul lah bagaimana anak-anak itu ada perubahan yang cukup signifikan. Mudah-mudahan kita berharap mereka setelah bebas nanti jadi orang-orang baik dengan keberkahan didikan beliau. Dan saya pernah sekali menarik Bung Refli, ada satu tahanan azan sudah. Allahu Akbar. Kita tunggu setelah azan. 1 menit terakhir. Setelah azan sebagai penutup. Ya, silakan. Jadi saya ini baru tahu ini. Jadi kita wajib menjawab satu azan saja walaupun azannya ada 4-5. Cukup satu. Biar sobat Era juga paham. Nanti dibilang, "Wah, kita azan kok masih ngomong." Tapi kita sudah jawab satu azannya ya. Yang paling pertama. Yang paling pertama. Silakan, Bib. Iya, ada satu cerita menarik. Jadi di Mabes itu kan kebanyakan yang tahanan di blok narkoba itu yang masih berproses hukum. Jadi ada satu, dia saat ini kalau bahasa anak penjara udah terbang, udah pindah ke lapas. Sidangnya pun di luar daerah pada saat itu. Jadi setelah Habib ngajar saat itu di sela-sela ngajar beliau menanamkan hal-hal yang berkaitan dengan cinta tanah air, cinta NKRI. Tatoan anaknya saya lupa namanya siapa anak itu, saya ingat wajahnya karena tahanan ini silih berganti jadi kadang-kadang kita nggak hafal namanya. Terus dia datang sama saya setelah selesai Habib ngajar pagi nih, setelah beliau ajarkan tanamkan cinta untuk NKRI. Beb, kok Habib Rizik beda sama yang saya dengar di media ya. Selama ini kok kesannya anti Pancasila, anti NKRI, nggak radikal sekali. Tapi kok saya di sini malah diajarkan cinta tanah air sama beliau, cinta NKRI. Haji, Masya Allah. Jadi ya silakan Anda mau dengar dari orang atau dengar sendiri. Saya bilang bagaimana begitu besar kecintaan beliau
kepada Indonesia, kepada NKRI. Beliau nggak ada, saya tahu persis. Saya 24 jam duduk bersama beliau selama setahun. Luar dalam saya tahu bagaimana pemikiran beliau, bagaimana semangat beliau, keberanian beliau. Saya tahu persis beliau itu ambisi kekuasaan sedikit pun tidak ada. Jangankan nyalon atau maju sebagai calon, ngimpi jadi calon aja nggak ada, ngimpi jadi pejabat aja nggak ada. Karena biasanya ukurannya di situ, Bib. Iya. Jadi kalau orang membicarakan sesuatu, kalau dia punya ambisi untuk menjabat, ambisi untuk harta, biasanya nggak bisa dipercaya. Betul. Tapi kalau dia nggak punya ambisi, maka orang mau nembak apa lagi? Betul. Orang cuma ingin menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar saja. Jadi kalau ambisi nggak ada sama sekali, ambisi harta yang saya tahu nggak ada beliau. Terlepas sekali tangan beliau. Panjang kalau saya ceritakan masalah itu, bagaimana terlepasnya tangan beliau untuk membantu orang, untuk uang pribadi, untuk pengembangan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi niat beliau cuma satu, bagaimana negeri ini baik. Bagaimana bangsa ini, khususnya anak-anak bangsa, terjaga dari bahayanya minuman keras, bahayanya prostitusi, bahayanya pornografi, bahayanya porno aksi, bahayanya komunisme, bahayanya sekularisme, liberalisme. Bagaimana anak-anak bangsa ini terjaga dari bahayanya LGBT. Tapi memang ketika orang mensyiarkan kebaikan, memang musuhnya pasti banyak. Itulah. Dan kadang-kadang musuhnya itu orang yang berkuasa. Kadang-kadang. Ya itu yang Nabi makanya katakan afdhul jihad, karena berat sekali. Iya. Makanya beliau pernah ngobrol sama saya. Ini saya garis bawahi sampai saat ini, saya ingat betul. Hanif, kata beliau, kita ini dai, bukan oposisi. Kita ini dalam tanda kutip ya oposisi politikus ya. Ya, kalau oposisi kan mau salah benar disalahin, dan juga punya ambisi kekuasaan. Betul. Beliau udah, kita ini dai, bukan oposisi. Ya. Kita ini tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Yang baik kita apresiasi. Walaupun apresiasi ada yang harus disampaikan, ada yang tidak harus disampaikan secara terbuka. Yang tidak baik, yang melenceng, ya kita tegur, kita ingatkan. Sampai kapanpun ya kita seperti ini. Jadi mau rezimnya siapapun, yang berkuasa siapapun, partai manapun, ya posisi kita tetap dai. Contoh Anies, Pak Anies Baswedan. Pengingat itu ibaratnya. Mengajak. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Contoh Pak Anies ini kan ya bisa dikatakan ya kita berjuang pada saat itu melawan Ahok sampai Pak Anies menang. Tapi begitu Pak Anies menang, pernah sekali saya lupa ada salah satu dinas yang memberikan penghargaan kepada diskotik ya kalau nggak salah ya. Kami waktu itu masih Front Pembela Islam. Kami buat pernyataan terbuka protes. Padahal kami di antara barisan yang ikut memenangkan secara politik, memenangkan Anies saat itu, memperjuangkan supaya Ahok kalah saat itu, ya. Tapi begitu dia berbuat yang sesuatu yang kita anggap melenceng, menyimpang, kita mengingatkan dan beliau respon dengan sangat baik, langsung dihapus itu. Mungkin bedanya adalah ada pemimpin yang bisa diajak komunikasi dan jalur komunikasinya lancar karena tidak ada hati yang berat. Sementara ada pemimpin yang hijabnya banyak sekali, temboknya banyak sekali, ya kan? Dan pembisik-pembisiknya, pembisik-pembisiknya yang takut kehilangan jabatan banyak sekali yang membisiki, ya. Jadi makanya saya selalu dalam beberapa kesempatan kan mengatakan Indonesia ini kok takut dengan radikal dan lain sebagainya. Yang korup itu justru lebih berbahaya karena di inner circle kekuasaan koruptor itu. Kalau orang radikal, kalau kriterianya 5 tadi, barangkali dari 1.000 ulama satu pun belum tentu. Kalau mau objektif. Karena 5 kan, dan harus kumulatif kan, anti Pancasila harusnya kan, orang yang suka melakukan provokasi, memfitnah itu bukan ulama pastinya, ya kan. Habib, terima kasih banyak Habib ya. Sama-sama, Bung Refli. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan pertama dan terakhir ya. Insyaallah. Apalagi ini menjelang puasa kita butuh tausiah, butuh perspektif lain. Dan teknologi sudah mendekatkan kita ya. Mudah-mudahan ini juga Refli Harun Channel bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Amin, ya. insyaallah.
dan kita nanti akan bicara dalam banyak aspek biar soal agama dan soal dunia ini bisa long with ya. Jadi Amin. selalu bergandengan karena ini yang selalu ingin dipisahkan orang-orang yang mau melakukan sekularisasi seolah-olah urusan agama itu agama saja, dunia saja. Padahal saya teringat Habibie, dia mengatakan dalam bukunya atau biografinya, tapi sayangnya saya tidak baca langsung, saya baca dari apa gitu lupa. Saya ketika tua dan meninggal, saya tidak ingin dikenang sebagai apa-apa. Saya hanya dikenang sebagai seorang muslim. Allah. Kenapa begitu? Karena malaikat tidak akan tanya Habibie yang mantan presiden, yang ahli pesawat dan lain sebagainya. Yang ditanya adalah Habibie sebagai seorang muslim. Nah, rahimahullah. Nah, itu ya. Jadi akhirnya sobat era sekalian, mau sehebat apapun kita ya, akhirnya mati juga kita. Dan harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dan harus mempertanggungjawabkan Betul. semua. Terima kasih Bib. Sama-sama, Bung Refli. Ya itu sobat era sekalian dengan Habib Hanif, mudah-mudahan bisa melepas kerinduan sobat era sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 2 jam. Oi. Masya Allah 2 jam nggak sampai.